Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan juga kepada para panitia. Teman-teman semua, siapa di sini yang udah punya rencana untuk menikah setelah lulus sekolah? Siapa? Coba angkat tangan. Banyak ya. Nah, semoga setelah ini untuk teman-teman yang sudah punya niat untuk menikah menjadi lebih siap, bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi psikologis ataupun mental ya. Teman-teman sekalian, seringkali kita membayangkan jika pernikahan itu adalah momen indah dan bahagia ya. Tapi dibalik itu semua banyak sekali tanggung jawab yang harus kita pikul. Ya enggak, kayak contohnya nih dari prawedding gitu ya, menyiapkan adat gitu ya. Coba tanyain sama pasangannya nih, mau pakai adat apa mas atau dek gitu ya kan. Setelah adat, apa yang harus kita siapkan? Kayak undangan, catering, hiburan, atau bahkan foto prawedding, ya enggak? Nah, tapi dibalik itu semua nih ada satu hal yang kelupaan ya teman-teman. Apa coba? Iya, betul. Kesiapan psikologis ataupun mental sebelum menikah ya. Kenapa sih kesiapan psikologis ini penting? Kenapa? Ya, karena tanpa kesiapan psikologis ataupun mental, kehidupan pernikahan ini tidak bahagia teman-teman, yang ada penuh dengan penderitaan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kesiapan mental ini sangat penting. Nah, mari kita bahas sama-sama kenapa sih kesiapan psikologis ini penting, dan juga mari kita cari tahu bagaimana nih caranya kita bisa menyiapkan psikologis sebelum menikah. Ya, sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan saya menyampaikan agenda pembahasan kita hari ini ya. Yang pertama, kenapa sih kesiapan psikologis sebelum menikah ini penting? Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda seseorang sudah siap secara psikologis ataupun mental sebelum menikah. Yang ketiga, mengurangi dampak negatif pernikahan yang disebabkan kurangnya kesiapan psikologis. Lalu yang terakhir, keempat, langkah-langkah mempersiapkan diri secara psikologis sebelum menikah. Nah, itu dia hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Yuk, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu mengapa kesiapan psikologis sebelum menikah itu penting. Ya teman-teman, pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan ya teman-teman, tapi juga menyatukan dua keluarga, dua kebiasaan, dua kehidupan, dua kebiasaan, dan juga mungkin dua kebudayaan ya teman-teman. Dua suku, dua ras, ya nggak semuanya berbeda. Nggak cuman kamu dan dia menjadi satu, bukan ya teman-teman, tapi banyak embel-embel lainnya ya. Apalagi yang punya cita-cita untuk menikahi opa-opa Korea, itu kan berbeda banget ya budayanya ya teman-teman. Maka dari itu kesiapan psikologis ini sangat amat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena menyatukan dua orang ini susah ya teman-teman, bukan seperti membaca telapak tangan. Iya. Lalu kesiapan psikologis ini juga bisa memperkuat fondasi emosional kita dan juga membangun hubungan yang sehat. Nah, sampai sini sudah jelas ya teman-teman ya, kenapa kesiapan psikologis atau mental ini penting sebelum menikah. Lalu nih yang kedua, kita masuk bagian kedua ini ya teman-teman ya, mengidentifikasi tanda-tanda seseorang sudah siap secara psikologis sebelum menikah. Yang pertama nih ya teman-teman, totalnya ada 6 poin ya. Yang pertama, kamu sudah mengenali dirimu sendiri. Jadi kamu udah kenal siapa diri kamu, apa yang ngebuat kamu marah, apa yang ngebuat kamu senang. Terus kalau misalkan kamu lagi emosi nih, apa yang bisa mengendalikan emosi kamu, apa yang bisa meredakan emosi kamu. Jadi kamu sudah tahu nih apa dan bagaimana ya teman-teman. Jadi nggak depends on your partner, no ya, karena kebahagiaan itu dari kalian sendiri, ya nggak? Kalian sendiri yang harus mengatur diri kalian sendiri. Oke, yang kedua, kamu tidak lagi mengidealkan hubungan yang sempurna. Karena apa? Kehidupan pernikahan itu tidak seperti dongeng ya teman-teman, yang hanya mengandalkan cinta ya. Untuk mempertahankan hubungan, kita membutuhkan komunikasi, kompromi, dan juga komitmen ya. Komitmen teman-teman ya, nggak cuma 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun teman-teman. Tapi pernikahan itu butuh komitmen untuk jangka waktu yang lama, kalau bisa sampai mati. Bener nggak teman-teman? Nah, lalu yang ketiga, emosi kamu stabil dan tidak bereaksi berlebihan. Khususnya teman-teman nih yang kalau misalkan emosi meledak-ledak ataupun silent treatment. Nah, ini
atur diri kalian ya teman-teman, atur emosi kalian ya, imbangi, stabilkan emosi kalian, jangan sampai silent treatment ya teman-teman ya, kasihan kan pasangan kalian. Lalu nih yang keempat, kamu tidak menggantungkan hidup dengan pasangan kamu, enggak ya? Oke, tanda lainnya adalah kamu tidak lagi mengharapkan pasangan kamu untuk menyembuhkan semua luka emosional atau menjadi sumber utama kebahagiaan kamu ya, karena kamu tidak menggantungkan hidup kamu pada pasangan kamu, tapi pada diri kamu sendiri, ya enggak? Kamu sendiri, ya enggak? Kamu yang bertanggung jawab sama kebahagiaan kamu sendiri ya. Kalau untuk pasangan itu mensupport kamu ya. Lalu yang kelima, kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Apa yang sudah menjadi masa lalu biarlah berlalu, tinggalin di masa lalu ya teman-teman ya. Itu entah itu luka, entah itu rasa bersalah atau apapun, tinggalin semuanya ya teman-teman. Selesaikan dulu, tinggalin, lalu memulai kehidupan baru dengan pasangan kamu ya. Especially kalau misalkan kalian semua menikah, ya enggak? Nah, lalu nomor selanjutnya, terakhir ya, nomor 6, kamu menikah karena kamu sudah siap, bukan karena tekanan. Spesial banget nih untuk teman-teman ya, mungkin udah dapat pertanyaan dari keluarga, kapan kamu nikah? Kamu udah mau lulus loh, nggak mau nikah? Tuh, teman kamu itu udah punya anak satu. Jangan ya, jangan ke-trigger dengan ucapan-ucapan seperti itu ya. Karena menikah itu bukan mereka yang menjalani, tapi kalian sendiri. Makanya usahakan menikah itu karena kalian sendiri, karena kemauan kalian sendiri ya, bukan karena tekanan dari orang luar, dari pihak luar ya teman-teman. Nah, itu dia tanda-tanda kamu sudah siap secara mental sebelum menikah. Sekarang kita masuki bagian ketiga, yaitu mengurangi dampak negatif dari pernikahan yang disebabkan kurangnya kesiapan emosional atau psikologis. Ya, di poin 3 ini akan membahas yaitu tentang mengurangi dampak negatif dari pernikahan yang kurangnya persiapan psikologis ya teman-teman. Ya, selain yang saya sebutkan dari poin pertama tadi ya, yang kurangnya kesiapan psikologis ini dapat mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga ya teman-teman. Selain itu ada juga depresi, kecemasan, dan PTSD. Apa itu PTSD? Post Traumatic Stress Disorder ya. Ya, PTSD ini adalah gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam jiwa atau menimbulkan ketakutan ekstrim ya teman-teman. Menurut psikologis klinis Pobe Ramadina, pernikahan di usia muda dapat menimbulkan berbagai gangguan psikologis ya, terlebih bila berlangsung dalam situasi yang tidak sehat ya. Pernikahan dini dapat berujung pada depresi, kecemasan, hingga stres berat. Apalagi bila relasi yang tidak mendukung ya, relasi tidak sehat, ada kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau kehamilan yang tidak direncanakan ya. Itu dia, karena kurangnya kesiapan psikologis atau mental kita. Terlebih jika kita merasa kekurangan ya teman-teman, kurangan entah itu ekonomi, entah itu kehamilan yang tidak direncanakan, otomatis kita menjadi stres ya kan. Nah, akhirnya karena kita merasa stres, kita ini melakukan abusive ya teman-teman, atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, korban dari KDRT ini itu akan mengalami PTSD ya, post trauma stress disorder gitu ya teman-teman. Jadi penting banget nih kesiapan psikologis sebelum menikah, bener nggak? Awas loh ya. Yang keempat nih, kita sudah masuk yang keempat nih ya teman-teman, yaitu langkah-langkah mempersiapkan diri secara psikologis sebelum menikah. Di sini ada 10 cara yang akan saya sampaikan tentang kesiapan mental sebelum menikah ya teman-teman. Yang pertama, memahami komitmen. Tadi ya teman-teman, memahami komitmen. Karena kalian tidak akan menikah cuma 1 tahun 2 tahun ya teman, tapi untuk berlangsung lama. Maka dari itu kalian harus mempunyai komitmen yang kuat untuk bertahan dengan satu pasangan teman-teman. Dan sebelum itu tentu kalian harus tahu karakter masing-masing ya teman-teman, agar nanti kalian itu tidak terkejut gitu ya setelah menikah gitu. Itu ya, apa tadi? Komitmen yang penting teman-teman ya. Lalu yang kedua, membiasakan diri dengan kita. Bukan hanya saya, bukan hanya dia, atau misalkan aku atau kamu, bukan ya teman, tapi sudah menjadi kita. Karena sudah menjadi suami istri ya. Kayak sang suami nih, nggak cuman mikirin apa nih yang akan aku makan, tapi apa nih yang akan kita makan, ya enggak?
Nah itu biasakan dengan kita ya, kita enggak sih, bukan selfish ya, nggak selfish lagi sekarang ya teman-teman, nggak selfish, jangan selfish ya teman-teman ya, karena kayak sekarang kalian itu udah berstatuskan suami atau istri dari orang lain gitu ya. Jadi mulai membiasakan diri dengan kata kita. Lalu yang ketiga, mempersiapkan peran baru. Seperti tadi yang saya bilang, peran baru ya, yang cewek menjadi istri dari seorang, yang laki-laki menjadi suami seseorang. Itu adalah peran baru untuk kalian ya. Bagaimana kehidupan kalian setelah pernikahan ya, bagaimana kehidupan kalian sebagai seorang istri dan suami. Jadi itu adalah peran baru kalian. Dan otomatis juga kalau misalkan kalian memang merencanakan untuk kehamilan, akan menjadi seorang ayah atau ibu ya, untuk menjadi orang tua gitu. Jadi kan harus menyiapkan hal-hal seperti ini ya teman-teman. Lalu yang keempat, mengikuti kursus pranikah. Ya, ini juga bagus ya teman-teman ya, karena berbeda dari keluarga ataupun teman gitu ya, yang pandangannya atau masukannya ini berat sebelah ya teman-teman. Tapi kalau konselor pernikahan, mereka ini lebih cenderung netral ya teman-teman. Jadi mengikuti kursus pranikah itu membantu kalian ya gak sih? Nah lalu nih yang kelima, bangun kepercayaan. Harus saling percaya ya teman-teman ya, harus saling percaya. Apalagi dia ini akan menjadi suami kita, akan menjadi istri kita, otomatis kita harus percaya sama dia ya enggak teman-teman. Nah kalau misalkan kalian belum percaya sama pasangan kalian, jangan nikah dulu, nanti ya, bangun kepercayaan dulu. Nah lalu yang selanjutnya yaitu belajar memaafkan. Ya enggak, belajar memaafkan. Kalau misalnya hal-hal kecil gitu yang masih bisa dimaafin, maafin lah ya enggak sih? Kenapa nggak bisa dimaafin? Karena bisa jadi masalah-masalah itu hanya bisa diselesaikan dengan perkataan maaf ya teman-teman. Jadi kalau misalkan masalahnya ya enggak gede-gede banget, maafin aja lah teman-teman ya. Karena apa? Karena dia udah menjadi istri kita ya enggak? Istri kita, suami kita, pendamping kita, bener nggak? Gitu. Lalu selalu berpikir positif, tanamin dalam diri kita ya, berpikir positif dengan pasangan kita ya. Jangan negative thinking. Untuk kalian yang sering negative thinking gitu ya, ubah kebiasaan kalian ya, apalagi kalau misalkan kalian mau memasuki kehidupan pernikahan gitu ya, belajar berpikir positif ya teman-teman ya. Lalu yang kedelapan, mengubah pola pikir, yaitu ya pernikahan itu bukan hanya tentang dirimu ya enggak sih, tapi untuk kalian berdua gitu, seperti tadi ya, kita gitu, dalam bentuk keluarga gitu kan ya, keluarga kecil. Jadi jangan hanya memikirkan keinginanmu sendiri, tapi juga coba tanya ini, kalau misalkan kamu mau makan, tanyain juga istri kamu atau suami kamu, sayang aku mau pesen ini nih, kamu mau sekalian aku pesenin nggak? Nah gitu ya enggak. Jadi mengubah pola pikir kamu, jangan hanya memikirkan diri kamu sendiri, tapi pasangan kita juga ya. Lalu yang ke-9, belajar mengatasi konflik. Seperti tadi ya, jangan silent treatment ya teman-teman ya. Apapun itu, kalau misalkan kalian ada masalah atau ada yang kalian pikirkan, komunikasi teman-teman ya, bicarakan ya. Jangan sampai kayak tiba-tiba mood swing gitu, kalian tiba-tiba silent treatment gitu, dan berharap pasangan kalian bisa membaca isi pikiran kalian. Enggak ya, nggak bisa ya, bukan paranormal say ya enggak. Kalian harus komunikasikan dengan baik ya, Lalu yang terakhir, lakukan kegiatan favorit. Ini nih dari kalian pranikah ya teman-teman. Usahakan kalian melakukan kegiatan favorit gitu ya, bersama gitu. Kayak misalkan minggu ini kegiatan favoritnya teman-teman, terus minggu berikutnya itu kegiatan favoritnya pasangan teman-teman kalian, pasangan teman-teman sekalian gitu ya. Nah jadi kayak melakukan kegiatan favorit masing-masing gitu ya, tapi dengan cara bersama-sama. Nah ini juga bisa kalian lakukan sebelum ataupun sesudah menikah nanti ya nggak teman-teman, apalagi setelah menikah nih, karena kehidupan kalian nanti berdua ya kan, maksudnya mainly gitu kan ya, khususnya kan seringnya berduaan aja gitu kan ya. Jadi usahakan lakuin kegiatan yang kalian favoritkan gitu ya, bareng-bareng gitu ya, biar mengenal satu sama lain gitu, biar jadi kita mengerti nih tentang passion atau tentang favoritnya pasangan kita gitu. Nah teman-teman, kita sudah bicara panjang lebar nih ya mengenai kesiapan psikologis ataupun mental sebelum pernikahan. Ingat ya, jangan cuma siap undangan atau siap adatnya, atau siap cateringnya, ataupun siap foto-foto prawedding yang cantik manisnya gitu ya. Tapi kesiapan psikologis ataupun mental itu utama ya teman-teman ya, sebelum masuk ke dunia pernikahan ya. Dan juga
mulai sekarang nih, ayo kita mempersiapkan diri. Bagaimana caranya kita siap secara psikologis atau mental sebelum menikah, khususnya untuk teman-teman yang udah ada rencana mau menikah nih. Kalau teman-teman yang masih lajang atau masih jomblo, nah selagi kalian mencari jodohnya, selagi kalian mencari pasangan kalian, yuk kita sama-sama menyiapkan mental kita atau mental secara psikologis kita ya teman-teman, pelan-pelan ya. Karena apa? Bisa jadi jodoh kalian akan datang setelah ini, ya enggak? Nah gitu. Semoga bermanfaat ya. Nah, akhir kata nih terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.